selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Anies tak pusing selalu nomor 3 di survei ya. Flashback ke belakang ya, kemenangan di Pilkada DKI Jakarta ya. Memang di Pilkada DKI Jakarta 2017 Anies Baswedan tidak pernah menang dalam survei begitu. Kenapa kok bisa juara? Inilah yang membuktikan bahwa bukan kemenangan itu bukan ditentukan oleh para survei dan kekuasaan, tetapi ditentukan oleh masyarakat yang bersatu di situ atas kepercayaan itu. Dan pada akhirnya ya, Anies Baswedan diberikan mandat ya, diberikan kepercayaan untuk memimpin DKI Jakarta, dan Anies Baswedan memberikan satu dampak positif prestasi yang luar biasa begitu ya di DKI Jakarta sampai hari ini begitu ya. Jadi walaupun jadi mantan gubernur tetapi kenangan-kenangan yang prestasi luar biasa dari Jakarta itu diberikan ya, perlu diapresiasi kepada Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu. Tetapi hari ini banyak begitu ya para buzzer dan cebong lalu kemudian diberikan narasi-narasi seperti itu, diserbu di situ para buzzer dan cebong begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Saya bacakan dulu komentar-komentar netizen ya. Soal survei, saya sering mendapat pertanyaan survei itu, dan saya ingat Pilkada Jakarta kami tidak pernah nomor 1 hasilnya. Bahkan banyak sekali pro dan kontra, banyak yang nimbrung di sini begitu ya. Terus kemudian para buzzer sudah menyerbu Anies Baswedan di sini. Yang saya tahu masih Pak Anies yang tertinggi ya. Kata siapa begitu ya? Kalau di polling itu memang Anies tertinggi begitu. Inti kalau satu putaran udah nyung sebut ditambah bumbu ayat mayat. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Para buzzer muak begitu ya ketika melihat Anies Baswedan berpidato. Padahal ini demi kebaikan bangsa dan negara begitu. Bayangkan begitu ya. Kok bisa ada orang-orang yang kemudian ketika Anies Baswedan pidato seolah-olah orang tidak suka di situ begitu. Apalagi para buzzer dan cebong nimbrung di situ, berkomentar di situ begitu. Padahal ini anak bangsa begitu. Bayangkan begitu ya. Netizen buzzer yang komen di sini kepanasan. Yang jelas Pak Anies memang ya menang. Nggak tahu apa yang jualan masih sembako keok terus nangis berjamaah, cukong-cukong kalah nangis. Betul begitu. Para buzzer terus kemudian ya komen serentak di sini seolah-olah ada grup di situ begitu. Lalu kemudian para buzzer dan cepong kepanasan melihat sosok Anies Baswedan sangat luar biasa. Kenapa ya Pak Anies itu di survei urutan ketiga kok masih saja memberikan satu statement seperti itu begitu? Bukankah sudah tidak masuk harapan? Kan begitu logikanya begitu. Kenapa kok masih kepanasan seperti itu begitu? Jadi artinya selama ini apa yang dilakukan oleh para buzzer dan cebong ya seperti itu begitu, memainkan ayat, intoleransi, gubernur gagal dan sebagainya. Padahal yang gagal itu adalah junjungannya sendiri begitu ya. Kenapa kok seperti itu ya? Karena memang dia tidak tahu, tidak membaca data ya. Otak kedunguan mereka itu selalu dipakai untuk bernarasi kebencian kepada seseorang begitu, apalagi kepada Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan berpidato di situ ya seolah-olah wah ini memainkan ayat dan mayat katanya begitu. Nggak perlu dibanggain toh mas karena banyak cerita-cerita miring di balik kemenangan Pilgub DKI Jakarta kemarin. Kata siapa begitu? Buktinya aja begitu kan. Anies dikritik habis-habisan tapi Anies Baswedan membalas dengan sebuah kenyataan prestasi begitu. Makin bilang gini, gelar Bapak Politik Indah semakin melekat. Wah, ini banyak komentar-komentar para buzzer di sini begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra itu, bayangkan begitu ya. Tetapi kalau kita melihat apa yang selama ini dilakukan oleh buzzer seolah-olah kepanasan ya. Lalu kemudian panik di situ begitu ya. Kalau nggak salah Anda nomor 2 di Pilkada DKI dan lolos ke putaran kedua. Sekarang Anda nomor 3 dan selisih agak jauh dengan nomor 2. Kira-kira gimana cara nggak mikirinnya? Ya bagi Anies Baswedan tidak begitu ambil pusing. Karena sponsor itu, karena survei itu tergantung sponsor, tergantung bayaran begitu. Kalau dia tidak bayar tidak mungkin dia melakukan survei ke bawah sana sini. Buat apa capek-capek melakukan seperti itu? Kan begitu logika kita begitu. Tetapi para buzzer dan cebong itu tidak sadar begitu ya. Coba kalau kita berpikir secara jernih dengan akal sehat ya bisa dia sadar begitu, kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini menarik juga begitu ya. Anies tak pusing selalu nomor 3 di survei, flashback kemenangan di Pilkada DKI Jakarta. Betul begitu ya. Inilah yang kemudian ya tidak selalu pusing terhadap apa yang selama ini dilakukan oleh para lembaga-lembaga survei yang kemudian tidak memberikan satu statement bahwa
Anies Baswedan akan kalah. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi survei-survei itu tergantung siapa yang bayar begitu ya. Bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengingatkan bahwa dirinya pernah memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. Meski selalu berada di posisi ketiga dalam berbagai lembaga survei saat ini, Anies Baswedan tidak ambil pusing begitu ya. Hal tersebut selaras dengan hasil survei elektabilitas Capres saat ini, di mana Anies selalu berada di nomor urutan 3 atau di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Soal survei yang saya sering mendapatkan pertanyaan survei itu, dan saya ingat Pilkada Jakarta kami tidak pernah nomor urutan 1. Hasilnya, ujar Anies Baswedan ditemui di kawasan. Bahkan Anies menegaskan dirinya tidak pernah berada di urutan 1 dalam berbagai lembaga survei ya. Maka dari itu dia mengaku sudah terbiasa dengan nomor urutan 3. Anies meyakini dirinya bisa tetap menang di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan ya seminggu sebelum pilkada kami ditempatkan nomor 3. Kami sudah terbiasa ditempatkan nomor urutan 3 dan kami tetap ya opsi untuk bisa memenangkan kompetisi Pilpres ini, insya Allah tentunya. Ini sangat optimis sekali atas kemenangan Anies Baswedan saat ini begitu. Walaupun dituduhkan berbagai spekulasi kepada Anies Baswedan, ya para buzzer dan cebong sudah nimbrung di situ kepanasan melihat pidato-pidato Anies Baswedan begitu. Apalagi masalah soal ketimpangan, soal ekonomi, soal angka kemiskinan, soal soal mobil listrik dan sebagainya begitu. Bisa saja Pak Jokowi itu panik melihat sosok Anies Baswedan begitu ya. Ini elektabilitas Anies selalu di nomor 3 ya. Sebelumnya lembaga survei LSI merilis hasil survei mengenai elektabilitas calon presiden capres berdasarkan pertanyaan terbuka atau top of mind ya. Hasilnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di peringkat pertama disusul oleh Ganjar Pranowo yaitu Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pilih top of mind yang paling tinggi ada Pak Prabowo Subianto, disusul oleh Pak Ganjar, lalu Anies Baswedan, ujar Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan dalam jumpa pers ya. Kita tahu survei-survei seperti itu kan, tahu begitu ya siapa yang bermain begitu. Sementara itu lembaga survei lainnya seperti SMRC baru-baru ini juga merilis hasil surveinya, elektabilitasnya capresnya luar biasa, apalagi Carta Politika. 3 survei ini yang kemudian masuk rapor merah begitu. Ngapain kita harus percaya itu? SMRC, terus kemudian indikator, terus kemudian Carta. Ngapain kita harus percaya itu begitu ya? Bahkan SMRC menempatkan Anies posisi ketiga di bawah Prabowo Subianto dan Pak Ganjar. Dari pertanyaan ini kami memperoleh respon bahwa 34,5% yang memilih Prabowo Subianto, kemudian 33,3% yang memilih Gubernur Jawa Tengah atau Ganjar Pranowo. Ya, selebihnya mendukung Anies Baswedan. Sementara itu bakal capres berikutnya yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapi posisi 3 dengan elektabilitas ya 21,7%. Walaupun survei-surveinya kalah jauh dibandingkan dengan Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, ya Anies Baswedan tetap optimis. Survei kan bersifat sementara, tergantung siapa yang bayar begitu ya. Adapun SNOC menggunakan indikasi pemilihan kritis sebagai mereka yang memiliki telepon atau telepon pintar. Sekarang kan survei-survei kan melihat yang di bawah kan, yang penting ditanyakan kamu pilih yang mana, kamu pilih yang mana kan begitu. Kalau di survei Jawa Tengah jelas Pak Ganjar yang menang. Coba survei aja di Aceh, di Riau ya, di Jawa Timur begitu ya. Yang kemudian pendukung militan Anies Baswedan di situ begitu ya. Ya pasti akan kalah. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.